ini kan depan kita ada jembatan kecil ya Mas Dodi ya. Nah itu emang tadi saya juga sempat melihat dan juga banyak cerita dari warga itu sosoknya di ujung sana itu sering mondar mandir itu Mas Dodi. Jadi sini sana sini sana. Kalau yang saya lihat sih itu seperti sosok apa ya, kakek tadi sudah tua seperti itu. Dan sosoknya itu emang ini baru di ujung sana ya. Dan itu kata warga sekitar kalau pas lewat sini itu sering dari belakang gitu lihat spion gitu, ada sosoknya di belakang seperti itu Mas Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan kita ya di Mas Pur Channel. Dan malam ini kita akan penelusuran tapi sekaligus podcast ya Mas. Ya, ya. Podcast lapangan lah ya. Ya, betul. Gitu. Nah, malam ini kita akan podcast di sebuah tempat apa ini Mas? Ya. Ini kita ada di sebuah kayak bendungan ya ini Mas Dodi ya. Jadi emang sungai yang arusnya sangat lumayan deras. Apalagi ini tadi kita habis hujan ya Mas Dodi ya. Jadi ini mungkin teman-teman juga pasti nanti mendengar suara arusnya itu cukup kencang sekali. Karena memang arusnya itu meluap ya. Ya meluap karena volumenya air itu kan habis hujan tinggi sekali ini. Ya. Tapi di balik bendungan ini Mas Pur, mungkin ada sedikit cerita-cerita dari mungkin pengalaman warga setempat ataupun orang-orang sekitar sini gitu. Jadi belum lama ini ya Mas Dodi ya, di sini itu dipakai berenang anak-anak kecil seperti itu. Itu ada yang terkena arus itu hanyut dan di atas itu kan bendungannya itu seperti kalau untuk terjunan kan biasa anak kecil berenang di sungai kan dari atas nyeblung gitu ya. Nah itu dia nggak bisa renang sampai akhirnya ditemukan di arus yang bawah itu Mas Dodi. Dia hanyut ya Mas? Ya hanyut di kan ada jembatan kecil ya itu ya teman-teman ya. Jadi ditemukannya itu di situ. Ya. Jadi keadaannya itu pas mungkin anak-anak kecil itu sedang asik ya mungkin main. Baru berenang di itu atas itu ya. Di sini dan akhirnya tidak bisa berenang dan terbawa arus ya. Dan memang ini ya sosoknya sangat banyak banget ini Mas Dodi ya. Nah, mungkin yang terlihat menyerupai seperti apa gitu Mas Pur? Ya kalau yang belum lama ini ya tadi saya sempat ini di belakang ini ada kayak ini loh Mas Dodi, kalau berenang mau ke atas kan menampakkan mukanya seperti itu ya. Nah itu dia tuh kayak nggak sampai tembus air ya, jadi masih di sini airnya itu di sini tadi kelihatan kayak mukanya seperti itu loh. Tapi terus ngilang lagi tadi di sini. Nah itu bentuknya seperti apa Mas Pur? Ya itu ini kayak kalau dari muka dan kepalanya itu ya kayak anak kecil seperti itu. Jadi cuma nongol tapi nggak sampai ini, belum sampai tembus permukaan airnya seperti itu Mas Dodi ya. Jadi entitas ini itu berbentuk seperti anak kecil yang mungkin saat anak-anak kecil juga mandi di sini itu yang menarik atau bagaimana Mas? Kalau untuk yang menarik sih mungkin bukan sosok ini ya, tapi di atas sana itu waktu buat mandi berenang itu saya lihat tadi waktu kita duduk di sana itu ada seperti ini namanya dia kayak ada siluman yang menjaga situ ya. Sebenarnya ini banyak sekali nih Mas Dodi. Mungkin kita sambil duduk aja
sambil ngobrol aja biar Ya. lebih enak ya. Hmm. Mungkin kita bisa ke sana. Ya. Kali ini kita mencoba podcast menceritakan tapi langsung di tempatnya. Ya. Tapi apa benar Mas Pur, di sini itu mungkin ada mitos-mitos lain yang dari apa ya, dari sebelum peristiwa anak kecil tenggelam, apakah di sini itu mungkin ada sosok-sosok yang menghuni di sini, Ya. nah mungkin menarik ataupun menakut-nakuti masyarakat yang lewat daerah sini, Mas Pur. Ya. Kalau yang saya dengar sih, ini kan depan kita ada jembatan kecil ya, Mas Dodi ya. Nah itu emang tadi saya juga sempat melihat dan juga banyak cerita dari warga itu sosoknya di ujung sana itu sering mondar mandir itu Mas Dodi. Jadi sini sana. Kalau yang saya lihat sih itu seperti sosok apa ya, kakek waktu itu sudah tua seperti itu, dan sosoknya itu emang ini baru di ujung sana ya. Dan itu kata warga sekitar kalau pas lewat sini itu sering dari belakang gitu lihat spion gitu, ada sosoknya di belakang gitu Mas Dodi. Nah, tapi Mas Pur, kalau sosok itu muncul, apakah setiap kali masyarakat mungkin yang lewat di sini ya? Ya. Mungkin naik motor ataupun itu, apakah ada yang sempat membonceng ataupun bagaimana gitu? Kalau yang kalau warga yang saya temui sih beliau cuma menceritakan kalau pas lewat sini itu waktu lihat spion cuma ada ya cuma aja berdiri aja seperti itu, enggak jadinya itu enggak bonceng, enggak gimana cuma sekedar menampakkan aja seperti itu. Jadi entitas-entitas yang ada di sini itu cuma sekedar menampakkan diri. Ya. Tapi di samping itu kan Mas Pur, jembatan ini apakah menjadi sebuah tempat ataupun seperti pusat energi yang ada di sini Mas Pur? Kalau saya lihat sih ya, jembatan ini tuh dulunya itu untuk seperti buangan Mas Dodi. Jadi misalkan ada yang seperti pusaka atau apa yang harusnya dilarung ke laut, ya. Itu mereka itu buangnya pada di sini. Jadi sambil jalan gitu sambil dibuang. Mungkin kan ada sebagian orang yang mungkin udah pengen ngelepas atau apa, harusnya kan dilarung seperti itu ya. Ya. Jadi mungkin ada saran dari paranormalnya atau apa itu, kalau saya sering lihatnya itu di sini itu banyak yang lempar seperti itu. Jadi kayak pusaka itu jadi buangan ke sana itu. Nah, berbicara tentang pusaka-pusaka yang mungkin pernah dibuang di sini ya Mas Pur. Ya. Nah, apakah ada residual energi yang tertinggal di sini dan ya, seperti Mas Pur bilang ya, entitas-entitas itu akan menyerupai apa yang mungkin terakhir mungkin ada kejadian apa itu bakalan berbentuk seperti itu. Ya. Kalau entitas di sini sih bermacam ya Mas Dodi ya. Tapi emang kalau dari sosok pusakanya sendiri sih saya nggak melihat di sekitaran sini ya. Ya. Mungkin saya menyikapinya itu setelah dibuangkan langsung lanjut ke sana itu Mas. Jadi pusaka itu tidak mungkin untuk sekarang ini tidak ada di sini ya Mas? Ya, udah seperti kayak hanyut seperti itu. Jadi kan deras sekali nih. Ya. Jadi langsung kayak mengalir langsung ke sana. Dan ini banyak sekali sebenarnya. Seperti yang di depan kita kan ada kayak itu ya, pohon pisang kan itu. Ya. Itu dari tadi itu kayak sosok poci itu kayak ngintip gini, gini seperti itu ada ya. Terus yang di sana itu. Emang apakah seperti sosok pocong itu tuh apakah memang menyukai tempat seperti pohon-pohon pisang itu? Sosok seperti itu kan ada sendiri-sendiri ya Mas Dodi ya. Jadi seperti kalau kita bilang yang sosok tinggi besar, sukanya di pohon kayak beringin, seperti itu. Terus juga itu yang belakang kita ada pohon besar sekali loh itu. Iya betul. Nah, itu ada
kalau saya lihat itu ada dua, Mas Dodi. Nah, sosoknya itu apa, Mas Pur? Sosoknya itu woman ini. Oh, Biasa. Jadi Ya, wanita ya. Bakun lah ya. Bakun. Bakun itu banyak sekali tuh di situ ya. Itu Ya. ada yang baru datang juga, ada yang ya kayak ini sih. Kan suka begitu anu ya. Pohon itu ada seperti kalau pisang itu ya biasanya poci. Kalau kayak pohon seperti itu kan apa ya, kapuk atau apa yang besar itu ya itu Ya. entitasnya Mbak Kunti itu. Dan juga beringin ataupun pohon gayam seperti itu memang kesukaannya yang tinggi besar seperti itu, Mas. Oh, berarti entitas-entitas ini tuh kayak memiliki tempat-tempat tersendiri ya, Mas Pur ya? Senengnya Jadi seperti pocong, kalau pocong itu sukanya di pohon pisang, terus kalau Mbak Kun itu di pohon-pohon yang tinggi besar gitu ya? Yang besar, yang lebat seperti itu. Karena mungkin kalau apa Mbak Kun itu sukanya memang bertengger ya di atas pohon gitu ya, Mas Pur ya? Sukanya emang kayak yang ada rantingnya panjang, terus jadi biar kakinya itu kayak bisa gini santai itu. Ya. Tapi emang dari sosok semua ini sih yang paling besar yang ada di ini loh. Itu kan ada terjunan air kan itu. Ya, itu sosoknya itu ada di ini. Yang saya bilang siluman tadi itu yang seperti penguasa yang besar itu ada di situ, Mas. Nah, kalau bentuk dari silumannya sendiri itu bentuknya seperti apa, Mas Pur? Ya. Kalau ini sendiri sih penguasa yang siluman itu wanita ya, Mas Yodi, itu wanita tapi separuhnya itu ekor ular tapi enggak panjang. Jadi seperti apa ya? Enggak, ular kan biasanya ini panjang ya. Panjang ya. Itu enggak panjang tapi ada ekor mengerucutnya itu misal segini tuh paling cuma sampai sini. Jadi pendek ya? Pendek, anunya itu pendek tapi itu sosok yang paling besar sih yang siluman yang ada di sini. Tapi ini juga ya teman-teman ya mungkin buat orang tua juga kalau anaknya berenang di sungai yang arusnya deras seperti ini ya memang harus ada pengawasan juga ya, Mas Yodi ya. Ya, betul. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau anak-anak berenang di sini. Ya. Bahkan juga ada campur tangan entitas yang itu tadi. Jadi mungkin itu bisa menjadi masukan untuk orang tua kalau misalkan mengawasi anak-anak itu ya mungkin didampingi lah ya. Kalau misalkan ya ini kan bisa dibilang kan sungai yang cukup besar dan betul, dalam, tapi harusnya cukup deras ya, Mas Pur. Pastinya cukup membahayakan ya, Mas Pur. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya ya, kakak Master Channel, mungkin untuk lebih mengawasi lagi kalau anaknya itu berenang ke kolam, apalagi di sungai yang nggak ada ininya ya, Mas, jadi nggak ada seperti pengawasan atau perlindungan ya. Karena kan ini hitungannya kan bukan tempat untuk berenang, tapi memang untuk pengairan seperti itu ya, Mas. Dan harusnya itu saya lihatnya emang cukup kencang sekali dan entitasnya banyak sekali untuk buangan juga di sini, Mas Yodi. Karena memang tadi kondisinya juga baru hujan ya. Iya, habis hujan. Jadi air itu meluap ya. Iya, volumenya baru tingginya juga. Ya mungkin itu aja ya, Mas Yodi, yang bisa kami ceritakan di sini ya. Jadi mungkin cuma ada ini sih himbauan juga yang saya bisa kasihkan ke teman-teman semua. Mungkin berjumpa lagi di Masku Channel selanjutnya yang lebih seru lagi ya, Mas Yodi ya. Mungkin akhir kata Mas Yodi bisa ditutup ya. Jangan lupa teman-teman untuk support terus Masku Channel ya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah yang banyak ya teman-teman, supaya kita bisa saling sharing juga ya. Dan ya mungkin seperti itu saja podcast ataupun penelusuran lapangan kita ya. Ya, ini podcast pertama kita yang langsung live di lapangan. Ya, mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.